Selamat siang pemirsa, saya Angel Nenggolan hadir kembali menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Polisi Labuhan Batu amankan 4 tersangka narkoba termasuk bandar. Forkopimda Karo sosialisasi terkait lahan pertanian pengungsi Sinabung. Syarat terbaru penerbangan bandara di Kuala Namu. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu meringkus 4 tersangka narkoba. 1 diantaranya merupakan bandar. Dari tangan keempat pelaku, petugas turut mengamankan barang bukti sabu dan uang tunai hasil transaksi. Beginilah situasi saat petugas dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu menggerebek rumah kontrakan seorang bandar sabu yang berada di Kota Rantau Prapat. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil menemukan barang bukti sabu seberat 26 gram yang disimpan tersangka dalam lemari pakaian. SY alias Udin, warga Rantau Prapat yang merupakan bandar ini, berhasil diringkus polisi di rumah kontrakannya. KBU Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, Ibtu Eliaman Sitorus, menyebutkan selain SY yang berstatus sebagai bandar, pihaknya juga meringkus 3 tersangka narkoba lainnya, yakni IR, RN, dan IS. Ketiganya merupakan warga Labuhan Batu Selatan dengan total barang bukti sabu seberat lebih 28 gram, uang tunai Rp700.000, hasil transaksi narkoba dan handphone. Keempat tersangka ini telah diamankan oleh Ibtu Eko Sanjayasa. Pertama atas nama SY alias Udin, dan kedua atas nama IR dan RN, dan keempat atas nama MS. Adapun barang bukti sabu yang diamankan dari 4 orang tersangka ini totalnya seluruh 24,72 gram neto. Nah, yang untuk uang tunai yang diamankan dalam hal transaksi narkoba ini seharga atau sebanyak Rp700.000 untuk nilai total jumlah transaksi narkotika tersebut. Yang pertama atas nama SY sebagai bandar yang melakukan transaksi langsung dengan pembeli, sedangkan IL dengan RN, di mana saudara IL ini adalah anak buah dari MS, sedangkan RN adalah pembeli yang diamankan pada saat transaksi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolres Labuhan Batu dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pojok Sitorus melaporkan dari Labuhan Batu untuk Eva Arena TV. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Karo melakukan pemeriksaan atas dugaan kasus korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karo. Pemeriksaan dilakukan atas perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan gedung gelanggangan olahraga di Stadion Samura tahun anggaran 2019 dengan anggaran 1,6 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Karo tengah melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pemeriksaan yang dilakukan terkait pengadaan pembangunan fisik gedung olahraga di lapangan Stadion Samura, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Karo, IL Nardo Sitepu, pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi untuk pembangunan fisik pagar, lapangan voli, dan lapangan basket dengan anggaran tahun 2019 sebesar 1,6 miliar rupiah. Pihaknya juga menambahkan, sampai saat ini sebanyak 13 saksi sudah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Di antaranya SH selaku pejabat pengadaan barang dan jasa pada Dispora Karo, K selaku pejabat penerima hasil pekerjaan Dispora Karo, dan ND selaku penata usahaan barang milik daerah Dispora Karo.
Dan saksi lainnya JBS selaku Direktur Konsultan Perencanaan PT Depoin Tektotama Konsultan, PG selaku Direktur CV Pratama Madya pemenang lelang pengadaan pagar, TB selaku Direktur CV Terbangun Pertama sebagai pemenang lelang pengadaan 2 item lapangan poli. Pemeriksaan para saksi guna memperkuat pembuktian dalam tindak pidana korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019. Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo sedang melakukan penyidikan kaitannya dengan beberapa kegiatan yang ada di Dispora Kabupaten Karo. Ada beberapa kegiatan Dispora yang diperiksa tahun anggaran 2019, yaitu terkait dengan pembangunan Lapoli, basket, dan pagar dengan nilai anggaran totalnya kurang lebih 1,6 miliar. Bapak untuk sampai sekarang sudah berapa banyak saksi yang diperiksa nih Pak? Saksi yang sudah dimintai keterangan sampai hari ini kurang lebih 13 orang, dan mungkin masih ada akan dipanggil lagi beberapa saksi terkait dengan penyidikan ini. Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Karo masih menunggu hasil audit akan kerugian negara dalam dugaan tindak pidana kasus korupsi tersebut dan juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kemungkinan masih akan bertambah lagi untuk pembuktian dalam mencari tersangka. Chandra Bukit melaporkan dari Karo untuk Evarina TV. Pagar satu, pagar stadion lapangan basket. Informasi Forkopimda Karo sosialisasi terkait lahan pertanian pengungsi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.